Selamat sore. Proyek bodong atau proyek fiktif yang telah merugikan beberapa orang di Kabupaten Teluk Bintuni disinyalir pelaku telah dilaporkan ke pihak berwajib. Petani pisang di SP4 berhasil berkat ketekunannya. Itulah dua berita sore ini yang akan menemani Anda. Jangan beranjak, Truk News segera kembali. Pelaku penipuan proyek bodong telah dilaporkan ke pihak berwajib oleh para korban yang telah dirugikan. Berikut cuplikan video proyek bodong. Diduga kuat lebih dari satu orang di Kabupaten Teluk Bintuni telah tertipu adanya sejumlah proyek bodong jalan dan rumah. Beredarnya dokumen bodong tersebut, para pelaku mampu menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Aksi ini diperkirakan telah lama dilakukan, hanya saja para korban belum berani melaporkan pelaku ke Polres Kabupaten Teluk Bintuni. Salah satu korban yang tertipu merasa jengkel akibat dana ratusan juta habis membiayai proyek bodong tersebut, namun dana proyek bodong yang telah selesai dikerjakan tidak dapat dicairkan. Atas kemarahan korban yang tidak bersedia disebut namanya, akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Kabupaten Teluk Bintuni. Agar tidak ada lagi korban proyek bodong selanjutnya, masyarakat harus jeli melihat dokumen proyek, koordinasi dengan dinas terkait, cek dengan benar apakah proyek tersebut benar-benar ada di dalam daftar penggunaan anggaran atau DPA. Masyarakat juga harus mengerti proyek bodong yang telah selesai dikerjakan tidak dapat diusulkan agar dapat dianggarkan pada sidang anggaran berikutnya. Hal ini sama saja menabrak undang-undang. Petani pisang Bapak Malena yang beralamat di SP4 Jalur 7 Kabupaten Teluk Bintuni sukses mengolah kebun pisangnya. Baik, kita akan terhubung dengan rekan saya Putri dan kameramen Irwan yang telah berada di lokasi. Halo Putri, apakah suara saya bisa didengar? Halo? Ya Dewi, bagaimana? Oh iya, suaranya sudah jelas. Baik. Halo pemirsa, sekarang saya berada di kebun pisang Bapak Malena yang beralamat di SP4. Seperti yang pemirsa lihat, begitu sangat luas perkebunan Bapak Malena. Ternyata bukan hanya sekedar pisang yang Bapak Malena tanam. Ternyata ada buah-buahan lain seperti durian, nangka, dan buah naga. Nah, nanti kita akan berbincang langsung bersama Bapak Malena yang berada di kediamannya. Saya berada di jalan yang dekat dengan kebun pisang Bapak Malena. Bisa pemirsa lihat di belakang, ternyata kebunnya begitu sangat luas. Assalamualaikum Bapak Malena. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Baik pemirsa, sekarang saya sudah di kediaman Bapak Malena. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama Bapak Malena. Yang ingin saya tanyakan terkait kebun pisang Bapak, boleh? Boleh, silakan. Oke. Bapak kalau boleh tahu dari tahun berapa mulai membuka perkebunan pisang ini? Kita membuka mulai tahun 2018. Oke, baik. Jenis pisang apa saja yang Bapak tanam? Ada pisang raja, pisang kapok, ada pisang nona juga ada, pisang tanduk, pisang raja Bandung, pisang abu-abu. Oh, cukup banyak ya? Ya, banyak. Pak, kira-kira berapa luas lahan perkebunan Bapak? Luas kita punya lahan 3 hektar. 3 hektar. Yang kita garap sementara ini cuma 2 hektar. 2 hektar. Yang sisanya? Yang sisanya belum digarap karena banyaknya pohon durian, jadi kita belum bisa tanam. Oke. Bagaimana cara Bapak merawat pisangnya dengan baik? Pertama kita mungkin mulai pertumbuhan kan kita harus perlu pupuk juga, mungkin ranting-ranting atau dia punya dahan-dahan yang lama itu kita pangkas-pangkas biar pertumbuhannya bisa bagus. Selain pisang, apakah ada jenis buah lain yang ditanam? Ada, sementara ini buah naga, terus ada pepaya juga, terus mungkin ya banyaklah tanaman-tanaman yang lain untuk menunjang pisang. Kan kalau pisang kan waktunya kan lama, jadi kita tanam-tanam yang untuk jangka pendek kayak bikin cabai, terong untuk penghasilan tambahan. Baik Bapak, kalau boleh tahu berapa omset penjualan yang diperoleh dalam sebulan untuk penjualan pisangnya sendiri? Penjualan kurang lebih ya
bisa dapat 4 juta, 5 juta. 4 juta, 5 juta. Oke. Mungkin ada pesan yang Bapak mau sampaikan untuk para pemuda yang ingin terjun ke dunia perkebunan seperti Bapak? Ya kami kami berharap petani mungkin untuk teman-teman yang masih muda untuk lebih semangat lagi biar agar kedepannya kita bisa ya lebih mapan dari yang sekarang inilah. Oke, baik. Satu lagi Bapak, sekarang masih dalam masa pemilihan Bupati Teluk Bintuni. Tentunya Bapak ingin bupati yang seperti apa yang nanti menjadi pemimpin? Bupati yang akan datang siapapun yang jadi, yang periode 2024 memperhatikan petani-petani yang di bawah. Kami petani yang di bawah ini untuk pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bisa kayak kita petani ini bisa diusahakan lah untuk lebih kayak di perusahaan LNG, hasil-hasil kita di kebun ini. Jadi biar lebih meningkat lah petani yang di bawah ini. Kami pun dari petani ini kita kan menampung dari Manimiri sana dijual di kita. Kita harapannya untuk mengeluarkan hasil pisang ini biar membantu kayak bapak-bapak yang ada di Manimiri, karena kasihan juga kalau tidak kita beli, kasihan tuh terbuang tidak dapat pundi-pundi uang. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Malena. Saya Putri Wulandari, kameramen M. Irwan, mohon pamit. Kembali ke studio. Terima kasih Putri. Demikian 2 berita sore ini yang telah Anda saksikan. Saya Dewi Kaikatui, kameramen Saiful Amal, mohon pamit.